Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang NIP, selamat datang di channel YouTube aku Siti Khotimah Lia. Perkenalkan, namaku Siti Khotimah. Dan di video perdana kali ini aku mau share pengalaman aku mengikuti seleksi CPNS formasi tahun 2019 kemarin, yang alhamdulillah baru pertama kali ikut seleksi CPNS bisa lolos hingga tahap akhir. Dan aku juga mau share tips bagi teman-teman semuanya yang sedang memperjuangkan NIP. Fighting! Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyiin loncengnya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel YouTube aku. Dan tonton terus videonya sampai habis ya, agar teman-teman tidak miss informasi. Terima kasih. Hai teman-teman, aku lulus itu tahun 2015. Selama rentang waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2019, aku belum pernah mengikuti seleksi CPNS sama sekali. Nah, setelah aku lulus, aku bekerja di salah satu universitas Yogyakarta. Dan di tahun 2019 kemarin, aku mengikuti seleksi CPNS yang pertama kalinya karena support dari keluarga yang memintaku untuk mengikuti seleksi CPNS. Dan aku mengambil formasi di pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang lokasi formasinya itu dekat dengan rumah aku kurang lebih 7 km. Nah, kemarin waktu seleksi kompetensi dasar atau SKD, alhamdulillah aku lulus passing grade dan mendapatkan nilai 405. Dan saat seleksi kompetensi bidang atau SKB, aku mendapatkan nilai 385. Nah, ini nih nilainya. Nah, ternyata memang seleksi CPNS itu bukan hanya asal bejo ya teman-teman. Bukan hanya karena faktor keberuntungan semata. Teman-teman harus usaha maksimal. Dan karena pada kenyataannya itu tuh semua juga membutuhkan effort dan kerja keras dari teman-teman semuanya. Mungkin akan ada yang mengalami kayak aku kemarin, yang hasil nilai akhirnya itu cuma selisih 0,2. Tipis banget. Dan karena saingan aku tuh nilai SKD-nya 380 dan nilai SKB-nya 400. Jadi hasil nilai integrasinya itu seperti ini nih. Aku mendapatkan total nilai 78,6 dan sainganku 78,4. Jadi teman-teman semuanya tipis banget kan ya selisihnya. Cuma selisih 0,2. Jadi teman-teman semuanya harus all out dalam mempersiapkannya ya. Dan berikut tips-tips yang akan aku share kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah niat. Silakan teman-teman semuanya bertanya kembali, sebenarnya atas dasar apa sih teman-teman semuanya mau mengikuti seleksi CPNS? Dan niat ini adalah start awal. Jadi kalau teman-teman semuanya dari awal niatnya itu udah nggak serius, mungkin karena cuma asal coba-coba tanpa mau mempersiapkan dengan baik, menurut aku sih itu wasting time. Jadi perbaiki niat teman-teman semuanya. Syukur-syukur niatnya adalah sesuatu yang berniatan ibadah. Dan yang kedua, siap mental. Saat teman-teman semuanya memutuskan untuk mengikuti seleksi CPNS, ya harus siap untuk menang dan siap juga untuk kalah. Tapi ya teman-teman semuanya tuh harus yakin kalau apa yang sudah ditakdirkan untuk jadi rezeki teman-teman pasti nggak akan pernah melewatkan teman-teman. Begitu juga sebaliknya, walaupun teman-teman sudah berusaha, sudah jungkir balik, tapi belum menjadi rezeki teman-teman, ya harus ikhlas. Jangan terlalu baper hingga depresi. Dan yang ketiga adalah doa dan support keluarga. Menurutku mengikuti seleksi CPNS adalah hal yang memerlukan musyawarah keluarga. Jadi jangan lupa teman-teman minta doa restu dan support dari keluarga, itu juga sangat penting. Terlebih dalam keputusan pengambilan lokasi formasi. Dan yang keempat,
pilih formasi dengan penuh pertimbangan dan keyakinan. Jadi formasi ini tuh akan menentukan siapa dan seperti apa saingan teman-teman nantinya. Pertimbangkan dengan matang. Karena pada beberapa instansi, khususnya di instansi pusat, itu tuh mengandung resiko untuk mendapatkan surprise LDR dengan keluarga teman-teman dan harus siap untuk ditempatkan di mana aja. Jadi kalau teman-teman selain itu sih juga bisa memilih instansi ya, baik di pusat maupun di daerah yang sudah pasti lokasi penempatannya. Nah, dalam pemilihan lokasi formasi ini ya teman-teman tuh berdasarkan pengalaman aku kemarin, please banget untuk memilih formasi yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Jadi big no bagi teman-teman tuh yang mau coba melamar formasi dengan kualifikasi pendidikan D3 dengan ijazah S1. Jadi please deh, nggak usah berspekulasi. Karena kemarin tuh kejadian di angkatan aku, ada yang melamar alokasi formasi D3 ya, dan dengan ijazah S1. Jadi itu sebenarnya bisa lolos, tahap administrasi lolos, tahap SKD lolos, tahap SKB juga lolos. Tapi sampai di tahap pemberkasan ternyata tidak bisa keluar NIP-nya. Dan ya kan merasa di PHP gitu loh, setelah sekian lama mengikuti proses hingga tahap akhir ternyata tidak bisa lolos di pemberkasan. Jadi gak usah coba-coba deh bagi teman-teman, pilih aja formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan kalian semuanya. Dan yang kelima adalah jangan modal dengkul. Teman-teman harus benar-benar all out dalam mempersiapkannya. Buat rangkuman, catatan, materi yang penting-penting. Rajin-rajin latihan soal, itu adalah kunci ya. Karena teman-teman semuanya bisa latihan soal di buku CPNS yang ada di toko-toko buku, video-video YouTube, aplikasi-aplikasi CPNS, tryout offline, online. Dan teman-teman semuanya itu juga bisa gabung ke grup dengan komunitas sesama pejuang NIP nih, di grup WhatsApp maupun Telegram. Ya, karena di grup-grup ini tuh banyak info-infonya dan juga bisa menciptakan aura yang kondusif sebagai ruang diskusi untuk nge-charge semangat teman-teman kalau lagi down. Dan yang keenam adalah buat target. Nah, buat target yang buat targetnya yang ingin dicapai ini ya sebenarnya lebih ke saat kita nanti akan mempersiapkan SKD ya. Jadi misal target SKD teman-teman tuh 405. Nah, itu tuh diatur komposisinya, komposisi per bidangnya. Nah, kita mau target nilai berapa sih untuk TKP-nya berapa, TWK-nya berapa, dan TIU-nya berapa. Target nilai itu harus di atas passing grade dengan jumlah target total nilai yang ingin teman-teman capai dan juga disesuaikan dengan kemampuan teman-teman semuanya. Jadi ketika sekiranya teman-teman semuanya udah mengerjakan, udah sesuai dengan target, ya langsung loncat aja ke target berikutnya. Karena nanti pas seleksi tes SKD ya terutama, itu waktunya tuh akan berjalan cepat banget, dan manajemen waktu itu adalah kunci. Karena teman-teman tuh nggak akan cukup untuk dapat mengoreksi jawaban satu-satu lagi tuh, waktunya udah habis. Yang ketujuh adalah kumpulin field report atau FR. Nah, mungkin ada sebagian orang yang menganggap ini tuh nggak etis gitu ya. Tapi menurut aku di era keterbukaan seperti ini, FR itu tuh sebagai salah satu usaha. Ya setidaknya sebagai gambaran soal yang mungkin akan keluar. Kalau berdasarkan pengalaman kemarin, FR SKD itu ya teman-teman tuh kemungkinan akan mendapatkan soal yang ya mungkin ada yang sama, tapi kecil kemungkinan untuk mendapatkan soal yang sama persis. Paling ya mirip-mirip aja sih, karena database-nya itu banyak banget. Tapi kalau soal FR waktu SKB kemarin, ya alhamdulillah sih itu tuh juga mirip banget sama FR yang beredar di grup-grup. Dan yang ke-8 adalah tonton terus video aku.
insya Allah kedepannya aku akan upload video-video tentang latihan soal, trik-trik cepat, FR yang keluar dari tahun-tahun sebelumnya, dan hal-hal penting yang perlu jadi perhatian teman-teman pejuang NIP semuanya. Oke? Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Jadi sekian video dari aku kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jika menurut teman-teman ini adalah video yang bermanfaat, jangan lupa untuk share, dan kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.